Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali belajar akan firman Tuhan melalui pengajaran tentang rahasia kitab Sirwasar Soleman atau Kidung Agung yang mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang sebagai pilihan Tuhan yang dipilih untuk menjadi pengantinnya Tuhan. Namun sebelum menjadi pengantinnya Tuhan, ada suatu syarat dalam kehidupan kita yang kita harus jalani. Sebagaimana seseorang yang hendak menikah menjadi pengantin, mereka harus melewati beberapa proses kehidupan mereka dalam hubungan yang baik, yaitu dengan jalan suatu pertunangan. Nah, gambaran proses pertunangan sebelum masuk ke jenjang pernikahan itulah adalah gambaran yang kita boleh pahami dalam kehidupan rohani kita sebelum menikah dengan Tuhan. Ada proses pertunangan, di situ kita akan dibentuk, diajarkan supaya kita dapat mengerti bagaimana menjadi seorang kekasih Kristus yang layak menjadi pengantinnya, yang layak menikah dengan Dia, artinya disempurnakan tubuh, jiwa, dan roh kita. Tentu lewat proses hidup yang rahasianya itu diungkapkan di dalam kitab Sirwasar Soleman. Karena rahasia pernikahan gereja dengan Kristus ada di dalam ungkapan kitab Wahyu. Jadi penting juga bagi kita untuk mempelajari kiat-kiat khusus semasa pertunangan kita, yaitu hidup kita di dalam dunia ini lewat nasihat, teguran, hikmat yang daripada hikmat Allah yang terkandung di dalam kitab Sirwasar Soleman atau kitab Kidung Agung. Oke, kita akan masuk di dalam materi, tetapi kita berdoa dulu. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Yesus, kami bersyukur pada saat pagi hari ini diberikan kekuatan kesehatan yang baru bagi kami untuk menjalani aktivitas agar kami memperoleh kekuatan, memperoleh keberhasilan, kemenangan yang daripadamu. Namun pada saat ini dengan waktu yang ada, kami juga rindu untuk diisi dengan firman-Mu lewat pengajaran tentang kitab Sirwasar Soleman, bagaimana rahasia pertunangan gereja, di mana kami harus melewati beberapa proses dalam kehidupan kami, di mana kami harus hidup melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu di dalam materi yang akan kami pelajari pada saat hari ini, kiranya diberkati Tuhan dan pengurapan kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai, memampukan kami untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berapi kami semua terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Saya akan bukakan materi bagi saudara. Ya. Oke.
Bentar ya saudara, ada sedikit masalah di sini. Iya. Kemarin kita sudah belajar saya sedikit review ya. Rahasia ini telah diungkapkan dalam Hagai 2 ayat 10 dan Yoel 2 ayat 23 sampai 24 serta Zakaria 8 ayat 9 yang berbicara tentang gereja hujan awal dan gereja hujan akhir. Untuk memenangkan banyak jiwa, hendaknya kabar pengantin mulai dari kabar pertobatan sampai pada kabar pengantin itu sendiri. Contoh dalam Alkitab tentang dua macam pekabaran gereja hujan awal. Perhatikan baik-baik akan kisah 8. Ya, ini sudah dijelaskan ya. Pertama, Filipus adalah pekabaran pertobatan yang disertai dengan puasa dan mujizat yang diakhiri dengan baptisan air. Kedua, pekabaran Petrus dan Yohanes adalah pekabaran penyempurnaan. Perhatikan kisah 8 ayat 14 sampai 15. Pekabaran gereja hujan akhir terbagi atas 3 bagian, yaitu pertama, pekabaran pertobatan Filipi 1 ayat 15 sampai 18. Dalam tabernakel disebut pekabaran halaman. Kedua, pekabaran penyempurnaan Ibrani 6 ayat 1 sampai 5. Dalam ukuran tabernakel disebut kabar semi pengantin yang terdapat di ruang suci. Ketiga, pekabaran pengantin Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Dalam tabernakel termasuk pada kamar maha suci. Ketiga, pekabaran di atas adalah untuk gereja hujan akhir. Dua macam pekabaran di atas, yaitu poin pertama dan kedua, nomor 1 dan 2, dilakukan oleh Rasul Paulus. Perhatikan kisah 19 ayat 1 sampai 7. Iya. Yaitu baptisan Yohanes Pembaptis disempurnakan oleh Rasul Paulus sampai kepada baptisan karunia roh. Oke. Tetapi yang terlebih besar bahwa pelayanan Paulus mencakup dua pekabaran karena lantikannya. Galatia 2 ayat 9 sampai 10, yang mana Petrus diasingkan untuk orang-orang Yahudi, sedangkan Paulus diasingkan untuk orang kafir. Yang terbesar dalam hal ini adalah pekerjaan Rasul Paulus, karena orang kafir tidak ada yang mengenal Yesus dan Bapa. Melalui pekabaran Rasul Paulus, mereka dibawa masuk ke dalam panggilan sampai mereka menjadi terpilih. Sedangkan pekabaran Rasul Petrus adalah dari panggilan sampai terpilih. Gandum yang akan diangkat masuk ke dalam lumbung perlu dibersihkan terlebih dahulu dan diinjak yang disebut masa pengirikan. Dan pekerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang sangat menarik karena diselingi dengan bunyi-bunyian sebagai tanda bersukacita. Dan dalam pengirikan gandum-gandum itu dibersihkan sehingga gandum yang berisi itu tinggal dalam nyiru. Tetapi sekamnya akan dibawa angin. Dalam hal ini terkandung suatu rahasia besar, yaitu pada masa pengirikan akan ada pembersihan.
yang berbicara apabila masuk dalam kabar pengantin harus ada pembersihan-pembersihan. Matius 3 ayat yang ke-12 mengatakan begini. Nyirunya atau alat penampi ada di dalam tangannya, maka ia akan membersihkan segenap tempat pengiriknya. Lalu ia mengumpulkan gandumnya masuk ke dalam lumbung, tetapi sekamnya atau yang disebut dalam Salinan Baru debu jerami, sekamnya akan habis dibakarnya dengan api yang tiada dapat dipadamkan. Itu dasar ayatnya. Jadi jiwa-jiwa yang dituai itu akan melewati suatu pembersihan. Alat penampi seperti tadi dikatakan dalam poin pertama, gandum yang akan diangkat masuk ke dalam lumbung perlu dibersihkan. Ya, perlu dibersihkan terlebih dahulu dan diinjak yang disebut masa pengirikan. Dan pekerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang sangat menarik karena diselingi dengan bunyi-bunyian sebagai tanda bersukacita. Dan dalam pengirikan, gandum-gandum itu dibersihkan sehingga gandum yang berisi itu tinggal dalam nyiru. Jadi di saat dibersihkan gandum itu, maka gandum di alat penampi itu, ya gandum yang dibersihkan, gandum yang berisi itu akan jatuh atau tinggal di dalam pengirikan. Tetapi sekamnya atau debu jerami itu akan dibawa angin. Artinya itu menjadi suatu hal yang tidak berguna ya. Kalau dalam Matius 3 ayat 12 justru itu akan dibakar. Yaitu hanya seperti sebuah sampah saja. Nah, akhirnya dibakar oleh seorang pekerja itu. Dalam hal ini terkandung suatu rahasia besar pada masa pengirikan akan ada pembersihan. Jadi di masa-masa penampi itu akan ada suatu proses pembersihan, pembentukan karakter dari gereja. Ya, tentu itu menentukan juga Tuhan melihat iman mereka. Apakah mereka tahan uji atau tidak. Dalam Lukas 15 ayat 10 dinyatakan bahwa jikalau seorang berdosa bertobat, maka malaikat di sorga akan bersorak-sorai atau bersukacita bahwa Tuhanlah yang sangat bersukacita. Bahkan Tuhanlah yang sangat bersukacita karena adanya jiwa yang dibawa masuk ke dalam kabar. Lukas 15. Maka aku berkata kepadamu demikian juga jadi kesukaan di hadapan malaikat Allah sebab satu orang berdosa yang bertobat. Ya, sebab kabar pengantin adalah kabar pertunangan sampai pada pernikahan antara Tuhan Yesus dengan gerejanya. 2 Korintus 11 ayat 2. Efesus 5 ayat 22 sampai 23, Wahyu 12 ayat 1 sampai 2, Yesaya 54 ayat 5 dan Yesaya 62 ayat 5. Ya. Kombinasi ayat ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang gereja sebagai pengantin daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya pekabaran pengantin akhir zaman ini adalah pekabaran terutama bagi mereka yang berkemauan baik. Pekabaran pengantin, mungkin kalimatnya begini ya. Itu sebabnya pekabaran pengantin akhir zaman ini adalah pekabaran kesempurnaan, terutama bagi mereka yang berkemauan baik. Pekabaran pengantin akhir zaman ini sangat dibenci oleh iblis karena akan membawa gereja Tuhan sampai menikah dengan Kristus. Kenapa dibenci oleh iblis? Karena iblis juga mencari permaisurinya. Orang-orang yang mengikuti dia, orang-orang yang mau
menjalin hubungan, mengasihi dia ya, mengasihi dia tentu dengan mereka mengikuti segala keinginan dunia. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka ia akan senantiasa mengasihi perkara-perkara apa yang Tuhan kerjakan. Sebab itu gereja pengantin harus selalu waspada. Matius 24 ayat 22 yang menyatakan bahwa akhir zaman ini akibat dari pekerjaan kuasa kegelapan atau naga si ular tua dan kawan-kawannya. Maka tidak ada seorang pun yang selamat, tetapi karena orang terpilih, maka akan dipersingkat. Karena setan bekerja dengan berbagai-bagai cara untuk menerima penghukuman, yaitu yang mendasari ayat Matius 24 ayat 22 ya. Karena di akhir zaman ini, kuasa kegelapan begitu merajalela untuk mempengaruhi orang-orang percaya, supaya banyak dari orang-orang pilihan ini sekalipun akan terpengaruh, jatuh dalam dosa. Nah makanya Matius 24 ayat 22 juga itu merupakan suatu penentuan bagi orang-orang pilihan, orang-orang terpilih yang memiliki pekabaran pengantin atau yang disebut sebagai gereja pengantin. Mereka lah yang akan menentukan waktu itu akan dipersingkat supaya jangan seorang pun semakin banyak yang dibinasakan oleh karena pengaruh-pengaruh daripada setan. Jadi setan ini mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk mempengaruhi manusia. Ya kita sudah tahu riwayat kerja dia, ya, riwayat dari usaha iblis itu dari zaman Adam dan Hawa itu dia adalah suatu penjahat ya. Penjahat yang berhasil mempengaruhi manusia yang sudah hidup dalam kemuliaan sekalipun tapi terpengaruh. Nah, itu luar biasanya. Jadi jangan bermain-main Saudara. Bahwa kita berpikir setan itu ketika kita sudah percaya setan itu kita tangking itu sudah habis. Belum. Dia saat itu pergi tetapi akan kembali lagi. Nah, itu luar biasa keteguhan dia ya, kekerasan hatinya, ambisi dia, motivasi dia yang betul-betul ingin menarik hidup kita dari kemuliaan Allah. Sebab dia adalah suatu sosok yang sudah terpidana mati, terpidana masuk dalam kebinasaan. Jadi setan ini adalah merupakan tahanan yang akan siap dieksekusi pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Sehingga dia mencoba untuk mempengaruhi orang-orang yang terbebas dari maut, terbebas dari kebinasaan oleh karena firman Allah dengan berbagai-bagai pengaruh cobaan yang ada supaya mereka terlepas dari kebenaran itu. Jadi kita harus waspada ya. Makanya kita harus tetap berjuang setiap hari, kita harus hidup dalam pergumulan, dalam pengertian bergumul di dalam doa dan puasa. Itu yang membuat iman kita tetap teguh. Sebab itu setan berusaha menggerakkan segala kekuatannya dan kepandaiannya untuk menghalangi kabar pengantin. Nah ini yang tadi saya sudah sampaikan. Tetapi gereja pengantin tidak perlu takut. Karena 2 Timotius 1 ayat 7 di situ mengatakan roh yang ada pada kita bukanlah roh yang menakut tetapi yang membangkitkan keberanian. Yang membangkitkan kuasa, kasih dan memerintahkan diri. Atau yang disebut sebagai ketertiban, hidup yang tertib. Lalu 1 Yohanes 5 ayat 4-5 mengatakan bahwa iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah. Siapa yang dapat, coba kita buka ya, kalimatnya seperti apa itu. 1 Yohanes 5 ayat 4 mulai. Karena barang apapun yang berasal daripada Allah mengalahkan dunia. Ya, seperti itu.
Karena barang apapun yang berasal daripada Allah mengalahkan dunia, atau yang lahir daripada Allah itu tentu mereka ini adalah orang yang dapat mengalahkan dunia. Maka inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Jadi orang yang lahir daripada Allah itu adalah orang-orang yang pemenang, yang bisa mengalahkan dunia. Dan firman Allah mengatakan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Yaitu iman kita. Nah, jadi kita ini adalah orang yang beriman, adalah orang-orang yang menjadi pemenang. Makanya segala sesuatu ditentukan oleh iman kita. Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16-17 bahwa sesungguhnya Paulus menegaskan dia tidak pernah malu untuk memberitakan Injil. Karena dia tahu kekuatan Injil lah yang dapat membenarkan kehidupan seseorang. Dan dia katakan dalam ayat 17 bahwa sesungguhnya orang benar itu akan hidup oleh iman. Jadi kalau orang benar hidup oleh iman, berarti kalau dia tidak beriman, dia tidak mengandalkan iman itu, dia tidak berpegang teguh pada firman Allah, kepada iman itu, maka dia adalah orang yang tidak akan merasakan kehidupan yang sebenarnya. Tidak akan merasakan sukacita, kebahagiaan, kasih yang memancarkan kehidupan yang penuh damai itu. Dia tidak akan bisa mengalami karena imannya. Dia tidak boleh rasakan. Imannya tidak teguh. Tetapi yang dia andalkan adalah perasaan egonya. Yang dia andalkan adalah kehendak hatinya. Tidak ada peran iman di situ. Sehingga sekalipun dia mendapatkan kebahagiaan, dia tidak menemukan kebahagiaan yang dihasilkan oleh iman. Kebahagiaan yang dihasilkan oleh iman adalah suatu kebahagiaan yang dianugerahkan. Kebahagiaan yang dihasilkan oleh kehendak atau ego kita mungkin membahagiakan diri kita, memuaskan nafsu kita, tetapi merugikan orang lain. Nah, itulah kehidupan dalam kebahagiaan yang egois. Kita akan merasa diri kita benar. Tetapi sesungguhnya nurani yang kita miliki menjadi modal yang diberikan Allah dalam hidup manusia. Sebut saja kemuliaan yang sedikit, yang berkurang itu ketika manusia jatuh dalam dosa itu. Mereka masih ada nurani yang selalu dengan lembutnya memberikan suatu perasaan, mendorong suatu perasaan untuk memiliki belas kasih. Itu akan ada suatu perseteruan, ada suatu pergumulan di dalam hati kita. Ketika kita melihat dalam nafsu kita, dalam hati kehendak kita, melihat orang lain itu berhak mendapatkan sengsara, menderita, berhak dihukum oleh karena dia sudah bersalah kepada kita. Dan kita merasa puas, tetapi ada hati nurani yang begitu kecil mungkin kekuatannya. Membuat kita ini merasa tidak ada sejati. Karena nurani pun mengatakan dalam hati kita, tidak sepatutnya kita melakukan hal seperti itu kepada sesama. Cuma ya terkadang orang yang sudah hidup di dalam egonya, hidup dalam hawa nafsunya, hidup dalam kehendak hatinya, suara kecil yang manis itu tidak dihiraukannya, ya, diabaikan. Karena sudah tertutup oleh suatu perasaan yang menggebu-gebu. Perasaan ego dan nafsu yang menggebu-gebu. Sehingga dalam diri kita sulit untuk menyatakan belas kasihan. Nah itu yang harus kita perhatikan dalam hidup kita. Dalam menghadapi orang-orang di sekitar kita.
Bagaimana kita tetap menjaga nurani itu. Lebih bagus lagi, nurani itu akan menjadi suatu kekuatan, kebaikan. Jikalau firman itu datang. Firman itu kita taruh dalam hati kita, ditambah lagi kuasa firman yang menyempurnakan firman Tuhan. Wah, itu menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Nurani ya memang itu bagian kemuliaan firman Allah ya sebenarnya. Itu menjadi modal manusia di dalam dosa mereka yang hidup di dalam daging ini. Ini hanya asumsi saya saja. Ya. Di mana itu menjadi satu kesatuan yang membuat kehidupan kita diubah menjadi pribadi-pribadi Kristus. Kita sudah tahu bagaimana mengarahkan pikiran kita, membayangkan pribadi Kristus itu seperti apa. Kita sudah tahu. Dan sulit untuk menjadi pribadi Kristus. Tapi perkataan sulit itu bukanlah hambatan kita, bukanlah alasan kita untuk tidak mau menjadi Kristus. Hati-hati, tuntutan kita justru harus memiliki pribadi Kristus. Orang yang menolak semuanya itu adalah orang yang ingin hidup bahagia diri sendiri. Adalah orang yang ingin hidup menurut kehendaknya sendiri. Siapapun dia yang hidup menurut kehendaknya sendiri, dia tidak hidup dalam kebenaran. Siapapun dia yang hidup di luar kebenaran, akhir hidupnya akan mengalami kebinasan. Tapi mereka yang mau berjuang untuk masuk ke pintu yang sempit itu, di mana jalan yang sempit, pintu yang sesat itu, di balik semuanya itu ada suatu kemenangan, ada suatu kekekalan, ada suatu kebahagiaan. Proses jalan yang sempit itu dikatakan itulah orang-orang yang mau menuju kepada kehidupan. Maka orang-orang yang berjuang itu akan memiliki hidup. Tapi orang-orang yang masuk melewati jalan-jalan yang lebar, itu adalah orang-orang yang siap dibinasakan. Jadi perihal masuk surga itu tidak mudah bagi daging sebenarnya. Tapi bagi kita yang rindu mengasihi dia, itu sangat mudah bagi kita. Karena kita selalu bersuka cita. Nah, ini menjadi suatu jaminan bagi hidup kita kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan. Menjadi gereja pengantin tidak perlu takut dengan keadaan dunia, ya. Wajar ya, manusiawi pasti memiliki kekhawatiran dan ketakutan. Apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Ada suatu perasaan traumatik terhadap orang-orang jahat, terhadap keadaan-keadaan yang mengerikan, bencana alam dan sebagainya, kecelakaan. Itu menjadi suatu hal yang traumatik. Tapi disinilah kita, berjalannya seiring waktu. Kita mau terus belajar dan berharap dan selalu berjuang untuk membuat pola pikir kita ini kita ubah menurut firman Tuhan. Minta kekuatan daripada Tuhan supaya Tuhan yang memulihkan, yang memberanikan. Apalagi kalau kita sudah penuh dengan roh, biarlah kita memohon agar Roh Kudus semakin berperan aktif dalam kehidupan kita supaya roh dan firman Tuhan itu yang menuntun kita untuk memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Supaya hal-hal ketakutan dalam hidup kita itu tidak menjadi penghambat kita untuk tidak percaya kepada Tuhan, untuk meragukan kuasa. Puji Tuhan, saya percaya ini menjadi suatu kekuatan yang menguatkan kita ya di tengah-tengah masa sulit ini, ya di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah persoalan kita yang terjadi. Tapi kalau kita tetap bersandar kepada Roh Tuhan, saya percaya kita mampu melewati traumatik, masa-masa sulit, masa-masa sukar, masa-masa yang menakutkan itu. Karena kita mempunyai pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Itulah roh yang memberanikan, yang membangkitkan kuasa. 1 Yahya atau 1 Yohanes 5 ayat 4-5, ya iman kita lah yang menentukan kita dapat mengalahkan ketakutan, mengalahkan segala keinginan dunia. Siapakah dia yang mengalahkan dunia ini? Melainkan hanya orang yang percaya bahwa Yesus itu anak. Jadi iman itu ada. Iman itu terbentuk. Iman itu timbul dari mereka yang mau mendengar dan menerima di dalam hati.
dengan lembut hati, membuangkan hati yang kotor, tetapi membiarkan firman, barang yang kudus itu dapat masuk, menguasai dan menerangi hati kita, dan meyakinkan kita untuk percaya bahwa Yesus itu adalah anak. Kalau hati kita sudah diisi dengan firman, otomatis apa yang keluar dari mulut kita itu mengucapkan Yesus adalah anak. Itu akan mengucapkan Yesus adalah juru selamat. Ya. Tidak mungkin kalau hati kita ini yang berisikan roh Tuhan dan firman Tuhan dapat berkata terkutuk oleh Yesus. Tidak mungkin. Tetapi kita justru akan memuja, memuji, mengakui Allah yang di dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus kita lihat. Roma 8 ayat 31 di situ mengatakan tentang anak-anak Allah sepertinya. Ya. Sekarang apakah hendak kita katakan atas segala hal? Jikalau Allah memihak kita, siapakah lawan kita? Nah, jadi tidak ada lagi perkara yang harus kita takutkan menghadapi keadaan sekarang ini, menghadapi kehidupan kita, bahkan menghadapi hari penghakiman nanti. Kita tidak perlu takut. Tetapi dengan penuh keberanian kita yakin kita akan masuk kepada kemah suci ini. Kita akan masuk kepada kemah Allah yang sebenarnya di kerajaan surga. Kita akan masuk terus membawa korban kita, yaitu hidup kita yang terus kita persembahkan, kita salib supaya kita tembus sampai kepada kamar emas. Ya, ini sudah dalam konteks mengenai kerajaan surga, kemah Allah yang sebenarnya, yaitu kerajaan surga. Tapi harus menyalibkan kehidupan kita, kedagingan. Kalau Allah di pihak kita, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Siapapun lawan kita, kita akan bisa mengalahkan dia. Itulah yang harus dimiliki kabar Tuhan. Puji Tuhan, sampai di sini perjalanan kita dalam ayat 12 maksud saya. Ya, yang penting di sini kita tetap setia, siap menjadi gandum yang akan terus dibawa sampai ke lumbung untuk disempurnakan, disediakan bagi Allah, dan hamba-hamba Tuhan yang melayani jiwa-jiwa, bawa terus kehidupan mereka yang hidup oleh iman mereka. Ajari mereka, tuntun iman mereka dengan hikmat Allah dan karunia-karunia roh yang dipergunakan untuk menyempurnakan iman mereka, supaya mereka dapat melakukan kehendak Tuhan dan boleh terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus sampai mereka menerima kerajaan surga yang kekal. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur kami boleh selesai mengakhiri ayat yang ke-12. Kiranya Tuhan sempurnakan setiap firman dan pengajaran. Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak takut sebagai gereja pengantin yang adalah orang-orang yang terpilih di hadapan umat kepunyaan Tuhan. Tentu kami memiliki kuasa firman dan kuasa roh-Mu Tuhan, yang selalu membangkitkan kuasa, membangkitkan kasih, dan memerintahkan hidup. Untuk kami tetap hidup di dalam ketertiban, tuntunan Roh Kudus, ketertiban daripada firman. Ajari kami terus Tuhan sampai kami memiliki iman yang sempurna, dan kami boleh beroleh kemenangan yang besar di dalam kerajaan di dalam kerajaan surga. Disempurnakan kekal selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan ini, dan diberkatilah segala aktivitas sepanjang hari. Dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami,
kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa pada pertemuan esok hari. Saudara yang berpuasa, selamat menjalankan puasa. Biarlah hati kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat dalam Tuhan, dalam menjalani aktivitas, tetap melakukan prokes, melaksanakan prokes ini dengan setia dalam segala aktivitas, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa, salam buat keluarga. Yesus pasti memberkati kita semua. Amin.